Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li mengedarkan hukum waktu di dalam tubuhnya di hadapan lidah hakim. Sosoknya melintas saat dia menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Karena tergesa-gesa, dia masih menyadari bahwa tanda petir di lidah merah-merah telah menghilang. Pada saat ini, Weeping Soul Beast mengeluarkan suara ledakan sambil melengkungkan punggungnya. Paku di punggungnya bersinar dengan cahaya putih yang kuat saat mereka terus-menerus menghantam dinding cahaya berwarna darah, menghancurkannya lapis demi lapis. Namun, hamparan besar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di dalam pecahan cahaya kristal berwarna darah. Setelah itu, suara gemuruh yang keras terdengar. Lusinan pedang bambu Cloud Swarm yang terjalin dengan petir emas tiba-tiba turun dari cahaya berwarna darah. Mereka terhubung satu sama lain dan berubah menjadi lingkaran formasi petir emas yang turun ke atas Weeping Soul Beast, yang baru saja berhasil berjuang untuk bebas dari penindasannya. Garis-garis petir emas meluap dan bergolak di punggung Weeping Soul Beast seperti air mendidih. Petir ilahi pada pedang awan bambu memiliki kemampuan untuk menekan yin dan makhluk jahat. Itu juga merupakan serangan balik yang hebat terhadap Weeping Soul Beast. Setelah puluhan ribu sambaran petir emas bergolak, punggung binatang jiwa menangis itu dimutilasi dengan parah. Mata Han Li membelalak marah saat melihat adegan ini. Dia membentuk segel pedang dengan tangannya dan menghubungkan pikirannya untuk memanggil pedang terbang. Pedang bambu Cloud Swarm bergetar hebat saat berjuang untuk terbang kembali ke sisi Han Li. Namun, cahaya berwarna darah yang menempel mencegahnya untuk terbang sendiri. Han Li mengeluarkan suara ledakan saat pedang terbang itu hendak mengikuti sepatu raksasa hakim. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkannya ke pedang bambu Cloud Swarm di tangannya. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan memanggil mereka. Serangkaian suara liar terdengar. Lusinan pedang bambu Cloud Swarm yang berada di bawah kendali Guilingzi langsung bergetar dan terlepas dari kendalinya. Mereka terbang kembali. Tanpa penindasan petir ilahi, tekanan pada punggung binatang jiwa yang menangis terangkat, dan ia menyusut kembali ke bentuk manusianya. Ia menyerang ke depan, menghindari sepatu bot raksasa yang jatuh dari atas sebelum kembali ke sisi Han Li. The Weeping Soul Beast terengah-engah sejenak, tapi tidak lupa melaporkan informasi ini kepada Han Li. Hantu dao orang ini memang berbeda dari yang lain, dia tampaknya telah mengembangkan semacam energi murni dan benar dalam energi yin-nya, sepertinya dia beralih dari yin ke yang, dan dari jahat ke benar. Kemampuanku untuk menekannya tidak sekuat dulu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak mengizinkan Anda keluar karena saya khawatir tentang hal ini. Sepertinya ada alasan mengapa orang ini menduduki peringkat pertama di antara 4 utusan suci agung, kata Han Li sambil mengerutkan kening. Apa sih orang seperti hakim di hadapanku ini? Kita sudah bertarung sekian lama, tapi kita bahkan belum punya kesempatan untuk melawan karakter utama, jadi aku merasa sedikit jengkel, jawab Weeping Soul Beast sambil menggelengkan kepalanya. Siapa bilang tidak ada? Han Li mengangkat alisnya. The Weeping Soul Beast sedikit bingung dan memandang Han Li dengan bingung. Maksudmu hakim yang mirip ini adalah Guilingzi? Lan Yan, yang berada di samping, mengerti dan bertanya. Sebelum Han Li bisa menjawab, langit kembali gelap. Sang hakim mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke arah mereka lagi. Pada saat yang sama, lidah panjang di mulutnya membentuk busur di udara dan berputar di sekitar mereka, menghalangi jalan mundur mereka. Lan Yan, bantu aku menahan lidah panjang itu sejenak, teriak Han Li. Ketika Lan Yan mendengar ini, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan sebuah cahaya menyala di telapak tangannya. Sebuah kantong biru dengan sulaman pola gelombang muncul. Han Li hanya melihatnya sekilas dan mengenalinya. Itu sama dengan yang diperoleh saudara-saudara Lan di Menara Waktu. Dia berbisik pelan dan mengangkat tangannya untuk menyentuh tas kain itu.
Pola gelombang pada tas kain biru tiba-tiba bersinar terang dan suara gelombang pasang terdengar dari dalam tas. Kemudian, mulut tas kain biru tiba-tiba terbuka dan 8 naga air biru, yang panjangnya puluhan kaki, tiba-tiba keluar dan bertabrakan dengan lidah merah panjang itu. Saat mereka mendekat, terdengar serangkaian suara gemuruh. Tubuh 8 naga air ditutupi dengan petir dan petir air biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membombardir lidah merah panjang itu. Kabel listrik yang ditembakkan dari naga itu menjerat lidahnya sedikit demi sedikit dan meledak. Mata Han Li sedikit berkedip saat melihat ini. Dia ingat bahwa ketika formasi 5 elemen penutup langit dibentuk, 5 senjata abadi, termasuk manik api putih, pedang emas, dan tas kain biru, semuanya dipanggil kembali oleh formasi. Kemudian, ketika formasi benar-benar runtuh, Essence Flame Fury Bird mengambil kembali White Fire Bat. Dia tidak menyangka Lan Yan juga akan mengambil kembali tas kain biru itu. Dibandingkan dengan waktu di Menara Waktu, kultivasi Lan Yan jelas meningkat pesat dan dia lebih mahir dalam menggunakan senjata abadi ini. Meski dia masih belum bisa melepaskan kekuatan penuhnya, itu cukup untuk memblokir serangan lidah panjang itu. Setelah terkena naga air dan petir, lidah merah panjang itu tiba-tiba tidak tahan lagi. Ia meringkuk dan mencoba memasukkannya kembali ke mulutnya. Lan Yan menolak untuk melepaskannya. Dia memegang tas kain biru di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya. 8 naga air segera menjerat lidah panjangnya dan naik lurus ke atas, bergegas menuju Hakim Dunia Bawah. Di sisi lain, sepatu bot raksasa Hakim Dunia Bawah telah terinjak dengan kekuatan yang besar. Han Li berteriak dengan marah. Teknik penindasan penjara iblis surgawi di dalam tubuhnya berjalan dengan liar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan garis darah roh sejati. Sosoknya tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki, langsung berubah menjadi gambar Vingot berkepala 3 dan berlengan 6. Dia menginjakkan kakinya ke tanah. Alih-alih menghindar, dia malah bergegas ke langit dan langsung menuju sepatu bot raksasa itu. Kedua lengan kera raksasa itu terbungkus lapisan gangki putih. Mereka tiba-tiba membombardir sepatu raksasa itu. Lingkaran ki yang kejam muncul di langit. Sosok Han Li langsung jatuh dan terhempas ke tanah. Di langit, sepatu bot raksasa yang menghentak ke bawah berhasil dihalau oleh pukulan tersebut. Tubuh besar Hakim Dunia Bawah juga miring ke belakang dan terjatuh. Di saat yang sama, 8 naga air di bawah kendali Lan Yan juga menyerang di waktu yang sama. Mereka mengikuti lidah yang panjang dan bergegas menuju kepala Hakim Dunia Bawah. Dengan suara listrik yang keras, 8 naga air di sekitar kepala Hakim Dunia Bawah meledak pada saat yang bersamaan. Separuh mahkota di kepala Hakim Dunia Bawah telah terlepas. Sebelum Hakim Dunia Bawah bisa mendapatkan kembali pijakannya, lapisan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Itu berubah menjadi tirai cahaya bintang berbentuk bola dan dengan cepat meluas ke segala arah. Pegunungan yang berkelok-kelok jatuh dari langit dan langsung menghantam kepala Hakim Dunia Bawah. Sebuah sungai emas tiba-tiba berputar dan melilitnya seperti sabuk emas. Dalam sekejap, benda itu melilit tubuh Hakim Dunia Bawah. Hakim Dunia Bawah, yang masih agung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba ditekan oleh hukum waktu. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan dan dia membeku di tempatnya. Gerakannya menjadi lamban. Kalian berdua menjauhlah dari sini. Jangan mendekat. Han Li berteriak. Ketika Weeping Soul Beast dan Lan Yan mendengar ini, mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Bulan purnama yang masih asli melayang di belakang Han Li saat dia naik ke udara, lalu membuat segel tangan sebelum tiba-tiba menebas udara. 36 pedang bambu Cloud Swarm mengeluarkan serangkaian suara siulan di udara. Kemudian, dengan serangkaian suara dentang, semuanya melesat dan mendarat di sekelilingnya dalam formasi. Semua pedang terbang dikelilingi oleh petir emas. Gagang pedangnya menghadap ke bawah, dan ujung pedangnya mengarah lurus ke langit.
Mereka naik dan turun seolah-olah sedang bernapas, dan terus-menerus mengeluarkan suara mendengung yang samar. Ketika semua pedang terbang mendarat di posisinya masing-masing, gelombang kekuatan spiritual aneh menyebar dari mereka. Seolah-olah ki asal dunia di sekitarnya langsung terhubung dengan pedang terbang ini, membentuk dunia kecilnya sendiri. Saat formasi pedang terbentuk, aliran udara di area tersebut tiba-tiba berubah. Lapisan tipis kabut putih muncul, dan kilat keemasan menyambar dari waktu ke waktu. Itu tampak seperti awan petir keemasan yang samar. Ini adalah formasi pedang surgawi. Ekspresi Lan Yan tiba-tiba berubah saat dia menyaksikan adegan ini. Dulu ketika dia dan saudara laki-lakinya berkelana ke pagoda waktu mengalir, dia menyaksikan formasi pedang menusuk yang didirikan Han Li di pagoda. Meskipun sangat berbeda dari yang sedang disiapkan Han Li, ia masih mampu mengisolasi langit dan bumi sepenuhnya. Bahkan aura menindas dan agung dalam formasi pedang ini membuat jantungnya berdebar. Dia bahkan merasa tercekik. Dia tanpa sadar terbang kembali lebih sering sebelum dia merasa sedikit lebih baik. Pada saat ini, hantu hakim jahat, yang diganggu oleh mereka sejenak, akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Masih belum ada ekspresi di wajahnya yang agak kaku, tapi matanya di balik tirai manik jelas menunjukkan sedikit kemarahan. Lampu merah di sekelilingnya melonjak dan terjalin dengan cahaya keemasan yang mengikatnya. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan kuas merah terang di tangannya segera meluncur di udara. Namun, karena pengaruh hukum waktu di sekitarnya, gerakannya tampak sedikit lambat. Saat ujung kuas bergerak, banyak tanda jimat kuno berwarna merah darah mulai muncul di angkasa, dan membentuk banyak karakter yang tidak jelas dan sederhana. Saat setiap karakter muncul, ruangan bergetar hebat seperti petir, dan tangisan segudang hantu yang menyebabkan jantung seseorang mati rasa bergema dari ruang merah darah di sekitarnya. Itu benar-benar pemandangan di mana segudang hantu meratap saat semak turun. Saat ia melambai tanpa henti, jimat demi jimat muncul, dan sebuah artikel yang tampak seperti gulungan kuno yang tidak lengkap sebenarnya muncul tinggi di langit. Tangisan hantu di sekitar telah meredam suara petir, dan hal itu menyebabkan jantung Lan Yan bergetar hebat sementara wajahnya berubah pucat pasi. Meskipun Weeping Soul Beast tidak dalam kondisi seperti itu, rasanya juga tidak enak. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan penindasan terhadap Grand Dao dari artikel berwarna merah darah yang cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Petir emas terus-menerus meledak di ruang sekitarnya. 36 pedang bambu Cloud Swarm berderak karena aliran listrik, dan permukaannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, lalu berubah menjadi 36 pilar petir emas tebal yang melesat ke langit. Garis-garis pedang ki yang terbungkus petir emas muncul dari pilar. Pada saat itu, siulan pedang terdengar, dan untaian pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, memenuhi ruang. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar hantu hakim jahat tiba-tiba beriak. Pedang emas ki, disertai dengan kilat emas yang kuat, melonjak berlapis-lapis dan menebas ke arahnya. Saat pedang ki dan kilat emas menyapu, hakim roh jahat merasa bahwa dunia di sekitarnya tidak lagi terisolasi oleh wilayah spiritualnya, dan dia hanya bisa merasakan gelombang energi petir yang dahsyat. Dia tidak mau repot-repot terus menulis di udara, dan dia hanya bisa mengubah arah kuasnya dan menggambar di udara sebelum tiba-tiba menunjuk ke bawah. Kata-kata berwarna merah darah yang semula melayang di udara tampak menjadi hidup, dan jatuh satu per satu. Semakin banyak mereka jatuh, semakin terang cahaya darah di permukaannya, dan semakin berat jadinya. Ketika mereka mendekati formasi pedang, setiap kata berwarna merah darah menjadi seperti gunung, dan mereka menekan ruang di sana hingga hampir runtuh. Banyak retakan hitam muncul di sekitarnya. Untaian pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditebas. Meskipun setiap helai pedang ki cukup kuat, banyak di antaranya yang terjatuh ke dalam celah. Namun,
jumlah ki pedang petir emas tidak terhitung banyaknya. Mereka terbang maju gelombang demi gelombang dan menumpuk lapisan demi lapisan. Seketika, mereka berubah menjadi jaring emas kedap udara yang menangkap semua kata berwarna darah dalam satu gerakan. Kata-kata merah darah jatuh ke jaring pedang, dan langsung mendidih seperti percikan minyak. Pedang ki dan petir yang tak terhitung jumlahnya di jaring pedang bekerja pada saat yang sama, dan mereka tak henti-hentinya melemahkan kata-kata merah darah, menyebabkan mereka mengeluarkan gelombang asap putih tebal, dan kata-kata itu meleleh satu per satu. Setelah beberapa napas, semakin banyak pedang ki yang melonjak ke jaring pedang, kata-kata merah darah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan menghilang sepenuhnya. Namun, setelah itu, sebuah telapak tangan besar turun dari langit, dan itu benar-benar menamparkan langsung ke arah jaring pedang. Pusaran besar berwarna merah darah muncul di tengah telapak tangan. Di tengah pusaran, ada kata emas besar, Imperial. Setelah telapak tangan ini dilepaskan, kekuatannya sebenarnya lebih kuat daripada bab merah darah sebelumnya. Semua pedang ki ditarik ke pusaran di tengah telapak tangannya, dan langsung hancur berkeping-keping. Seluruh jaring pedang terkoyak, dan semua pedang ki dikalahkan sepenuhnya. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak terlalu panik, dan dia mengubah teknik pedang di tangannya dan mulai melantunkan mantra lagi dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator alam Zenith Heaven tingkat menengah. Mengapa kamu tidak mencobanya lagi? Saat suaranya terdengar, formasi pedang dari Piercing Heaven mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. 36 pilar petir emas melesat ke langit, berkumpul bersama di langit yang bahkan lebih tinggi dari Hakim Jahat, membentuk awan emas sungguhan. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di dalam awan, dan aura yang tak dapat dijelaskan terpancar dari kedalaman awan, semakin kuat dan kuat. Kali ini, ekspresi Hakim Jahat akhirnya berubah. Tanpa menunggu dia bergerak, Han Li yang berada di bawah segera mengambil langkah ke depan dan mengaktifkan formasi pedang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, awan emas di langit mulai bergejolak dengan hebat, dan Yuan Qi di sekitarnya benar-benar terganggu. Sejumlah besar Yuan Qi yang disebabkan oleh petir seperti banjir yang menghancurkan bendungan, berkumpul dengan liar. 36 pedang bambu Cloud Swarm di bawah bergetar tanpa henti. Busur listrik emas pada mereka terbang ke langit bersama dengan pedang ki. Semua cahaya dilahap oleh awan, menampakkan tubuh asli pedang yang berwarna hijau, yang tampak seperti sekumpulan bambu hijau. Awan di langit melonjak sementara lapisan awan beria keluar dari awan emas, dan kemudian dua pilar yang menerima langit melayang muncul di kedalaman awan, dan mereka membentuk pintu emas yang setengah tersembunyi di dalam awan emas. Busur listrik emas melingkari pilar pintu sementara banyak tanda pedang tertulis di atasnya, dan mereka memancarkan fluktuasi pedang ki yang sangat dahsyat dan gelombang aura hukum petir yang sangat besar. Kekuatannya begitu hebat sehingga seolah-olah terhubung dengan Grand Dao langit dan bumi yang tak terbatas, dan itu bahkan lebih hebat daripada apa yang Han Li lihat di menara waktu bertahun-tahun yang lalu. Formasi pedang penusuk langit, petir langit utama, siapa sebenarnya kamu? Hakim Jahat berbicara dengan terkejut. Han Li tidak mempedulikannya sama sekali, dan dia mendorong ke depan dengan susah payah dengan tangannya dan membuat isyarat untuk membuka pintu. Di langit, pintu emas bersinar terang, lalu perlahan membuka celah sempit. Suara yang menghancurkan bumi bergema, dan busur listrik emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari celah pintu, seperti air terjun dari 9 surga, mengalir ke bawah dalam aliran yang tak ada habisnya. Di dalam pintu, ada lautan petir keemasan yang luas dan tak terbatas, dan cahaya keemasan cemerlang naik dan turun seperti air pasang. Kekuatan murni hukum petir yang terkandung di dalamnya semuanya telah mengembun menjadi genangan cairan petir emas, dan menyerbu keluar. Tanda di pintu emas berkedip-kedip, dan saat genangan cairan petir yang kental menyembur keluar,
itu segera berubah menjadi pedang panjang emas, yang hampir tidak berbeda dengan pedang awan bambu hijau. Busur listrik pada pedang itu berkedip-kedip, lalu menebas ke arah Hakim Jahat dengan cara yang luar biasa. Melihat ini, wajah Hakim Jahat berubah, dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Buku kuno tebal di tangannya tiba-tiba terbuka, dan cahaya darah di dalamnya berkembang pesat, dan ada gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala. Pada saat berikutnya, cahaya di dalam tiba-tiba membubung ke langit, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Ada yang sekecil anak kecil, dan ada pula yang sebesar gunung. Semuanya memiliki bentuk yang berbeda, dan penampilan mereka sangat mengerikan. Dengan langit penuh kebencian, mereka membubung tinggi dan bertabrakan dengan hujan pedang. Untuk sesaat, seluruh ruangan dipenuhi dengan lolongan hantu, dan suara guntur semakin tak henti-hentinya. Sinar keemasan dan merah tua di langit hampir membagi atmosfer dunia menjadi dua lapisan, dan justru menemui jalan buntu. Sulit untuk menentukan pemenangnya, dan itu berubah menjadi perang gesekan yang panjang. Han Li berdiri di tempat yang sama dan menatap ke langit. Kedua tangannya dengan erat membentuk seni pedang, dan dia tidak berani diganggu. Bagaimanapun juga, formasi pedang surgawi ini luar biasa. Dengan kultivasinya saat ini, kekuatan formasinya luar biasa, tetapi bebannya juga tidak kecil. Namun, kekuatan formasi pedang ini hanya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu, jadi dia yakin bahwa dialah yang akan menjadi pemenang terakhir. Suara ledakan yang terus-menerus berlangsung sekitar 1/4 jam. Melihat kehampaan yang berguncang, namun hujan pedang emas di langit tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, Guilingzi akhirnya menjadi cemas. Sosoknya muncul dari alis Hakim Roh Jahat, dan kedua tangannya dengan cepat membentuk sebuah tanda. Jari-jarinya menunjuk ke kuas besar berwarna merah tua. Sebuah tanda pada sikat Hakim Roh Jahat menyala, dan tubuh besar asli dari sikat tersebut tiba-tiba menyusut dengan cepat. Dalam cahaya berdarah, pedang itu berubah menjadi pedang terbang yang halus. Aduh! Pedang terbang merah itu terbang keluar, dan itu menimbulkan serangkaian bayangan yang terputus-putus di udara, dan langsung menuju ke Han Li. Han Li melihat pedang terbang itu menyerang, dia hanya bisa mengerutkan kening. Pedang terbang merah itu terbang keluar, dan itu menimbulkan serangkaian bayangan yang terputus-putus di udara, dan langsung menuju ke Han Li. Han Li saat ini sedang mengaktifkan formasi pedang dengan seluruh kekuatannya. Melihat pedang terbang itu menyerang, dia hanya bisa mengerutkan kening. Andai saja kita bisa menemui jalan buntu untuk sementara waktu, dia menghela nafas, dan dia tampak sangat menyesal. Segera setelah itu, bulan purnama emas di belakangnya tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan hukum ruang waktu emas yang kaya terjalin di sekujur tubuhnya. Begitu pedang terbang merah itu memasuki jangkauan ruang emas, momentumnya sangat melambat. Hakim Roh Jahat hanya merasakan cahaya keemasan di bawah menyilaukan, dan dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya dan menekannya. Sebuah tanda di telapak tangannya bersinar terang, dan pedang terbang di bawahnya meledak dengan cahaya berdarah. Di bawah tekanan hukum waktu, kecepatannya meningkat lagi, dan melewati pusat cahaya keemasan. Pedang terbang merah itu masuk dan keluar, dan menembus area di mana Han Li berada, tapi jatuh ke udara. Mati. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring di langit. Hakim Roh Jahat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di atas lautan awan emas, di depan gerbang surgawi yang besar, sesosok tubuh tinggi muncul. Sosok itu sedang memegang pedang panjang dan hendak menebasnya. Jika bukan Han Li, siapa lagi yang bisa melakukannya? Guilingzi merasa ketakutan di dalam hatinya. Saat berikutnya, pedang panjang di tangan Han Li telah menebas ke arahnya. Pedang Cloud Swarm bambu hijau di tangannya diayunkan dari belakang kepalanya, dan melesat ke atas kepalanya. Sepanjang jalan, lampu listrik tetap menyala,
dan menyala ke depan. Cairan emas kolam guntur di gerbang surgawi juga ditarik olehnya, dan sejumlah besar menyembur keluar dari gerbang, berubah menjadi guntur dan kilat emas besar, dan terhubung dengan pedang. Raungan yang mengguncang hati orang-orang hampir melompat keluar dari dada mereka terdengar terus-menerus. Ujung pedang yang menarik petir emas kolam guntur memotong kehampaan, membelah lautan awan, dan memotong hujan pedang dan hantu di bawahnya menjadi dua bagian pada saat yang bersamaan. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, benda itu jatuh ke kepala Hakim Roh Jahat. Tidak, raungan yang sangat menyedihkan terdengar, dan mahkota manik-manik di kepala Hakim Roh Jahat adalah yang pertama terbelah menjadi dua. Kemudian, retakan emas muncul di kepala, leher, dan bahkan bagian tengah tubuhnya. Diiringi dengan suara robekan sutra, tubuh Hakim Roh Jahat tiba-tiba terkoyak, dan yin qi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi langit. Di dalam kabut, bahkan ada bintik-bintik hijau api hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Di saat yang sama, ruang berwarna darah yang menyelimuti sekeliling juga terpotong, dan langit berwarna darah yang memenuhi langit mundur ke samping. Pemandangan di sekitar mereka muncul kembali, tapi sangat runtuh. Jiwa menangis, teriak Han Li dengan eksplosif. Jiwa yang menangis, yang memiliki hubungan telepati dengannya, telah terbang tinggi ke langit. Dengan kilatan cahaya hitam di tubuhnya, ia sekali lagi berubah menjadi wujud asli kera raksasa yang menyerupai roh jahat, Singbis. Ia membuka mulutnya dan menyedot kabut hitam yang memenuhi langit terus-menerus ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, Han Li, yang berada di lautan awan emas, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan jatuh dari awan. Formasi pedang surgawi juga menghilang bersamaan dengan itu. Roh-roh jahat yang belum menghilang, tanpa ada yang mengendalikannya, mula-mula berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan lebih dari separuhnya langsung dimakan oleh jiwa yang menangis. Sisanya dengan panik melarikan diri kembali ke dalam buku kuno yang tebal. Melihat Han Li jatuh ke tanah, Lan Yan buru-buru terbang dan mendarat di sampingnya. Dia berkata dengan prihatin, "Teman Han, apa kabarmu?" "Saya baik-baik saja." Han Li mengeluarkan 2 pil dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan 36 pedang bambu Cloud Swarm yang sebelumnya digunakan untuk mengatur formasi. Setelah pertempuran ini, 36 pedang terbang yang berisi petir ilahi Dutian hampir sepenuhnya dilepaskan, dan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Utusan suci Guilingzi, dia, Lan Yan mengerutkan kening dan bertanya,